Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Simprosa Amata PE dengan NPM 2022-155-00028. Saya dari kelas R2A. Di sini saya akan menjelaskan PPT saya yang berjudul Sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia. Yang pertama itu pengaruh kebudayaan Islam di Indonesia. Dengan masuknya Islam, Indonesia kembali mengalami proses akulturasi yang melahirkan kebudayaan baru, yaitu kebudayaan Islam Indonesia. Masuknya Islam tersebut tidak berarti kebudayaan Hindu dan Buddha itu hilang. Akan tetapi, bentuk budaya sebagai proses akulturasi tersebut tidak hanya bersifat kebendaan, akan tetapi juga menyangkut perilaku masyarakat di Indonesia. Akulturasi budaya tersebut dapat dilihat dari berbagai bidang. Yang pertama, dari segi bangunan itu kita ambil contoh tentang masjid. Masjid itu mempunyai atapnya berbentuk atap tumpang, yaitu atap bersusun. Jumlah atap tumpang itu selalu ganjil atau 3 atau 5. Terus yang kedua itu tidak ada menara. Pada masa itu masjid yang punya menara hanya Masjid Banten dan Masjid Kudus. Yang ketiga itu biasanya masjid dibuat dari dekat istana, berada di sebelah utara atau selatan. Yang kedua itu aksara dan seni sastra. Wujud akulturasi dalam seni sastra terlihat dari tertulis atau aksara yang dipergunakan, yaitu menggunakan huruf Arab Melayu. Dan isi ceritanya itu ada yang mengambil hasil sastra yang berkembang pada zaman Hindu. Bentuk seni sastra yang berkembang yaitu yang pertama itu hikayat. Hikayat itu cerita atau dongeng yang berpangkal dari peristiwa atau tokoh sejarah. Yang kedua itu badat adalah kisah rekan pujangga keraton, sering dianggap sebagai peristiwa sejarah. Contohnya itu badat Tanah Baji. Terus yang ketiga itu suluk. Suluk itu kitab yang membentangkan soal-soal tasawuf. Yang ketiga, sistem pemerintah. Dalam pemerintah, sebelum Islam masuk ke Indonesia, sudah berkembang pemerintah yang bercorak Hindu dan Buddha. Sistem pemerintah yang bercorak Islam, rajanya bergelar sultan dan sunan, seperti halnya para wali, dan apabila rajanya meninggal tidak lagi dimakamkan di candi, tetapi dimakamkan secara Islam. Yang keempat, sistem kalender. Sebelum budaya Islam masuk ke Indonesia, masyarakat Indonesia sudah mengenal kalender. Dalam kalender Saka ini ditemukan nama-nama pasaran hari seperti Legi, Pahing, Pon, Wait, dan Kliwon. Setelah berkembangnya Islam, Sultan Agung dari Mataram menciptakan kalender Jawa dengan menggunakan perhitungan peredaran bulan seperti tahun Hijriah. Nama-nama bulan yang digunakan adalah 12, sama dengan penanggalan Hijriah. Demikian, nama-nama bulan mengacu pada bahasa bulan Arab. Yang pertama itu Sura, yang kedua itu Safar, yang ketiga Mulud, yang keempat Bagda Mulud, yang kelima Jumar Diwal, yang keenam Jumar Fakir, yang ketujuh Reja, yang ke-8 Ruwa, yang ke-9 Paksa, yang ke-10 Sawal. Materi berikutnya pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama itu respon masyarakat Indonesia terhadap masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia.
Secara umum, akulturasi diartikan sebagai proses perpaduan antara dua kebudayaan atau lebih, sehingga melahirkan bentuk kebudayaan baru. Akan tetapi, unsur-unsur penting dari masing-masing kebudayaan, baik kebudayaan alam maupun kebudayaan yang datang berikutnya. Proses akulturasi itu akan terjadi apabila masing-masing kebudayaan saling berpadu itu seimbang. Terlepas dari berbagai macam teori yang munculnya tentang penyebaran agama Hindu-Buddha ke Indonesia, tidak semua pengaruh budaya India ditiru oleh masyarakat. Dikarenakan masyarakat Indonesia yang telah memiliki lokal genesius, yaitu kemampuan masyarakat Indonesia untuk menyaring dan mengolah budaya asing yang masuk dan disesuaikan dengan kepribadian bangsa Indonesia. Masuknya pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia yang telah melahirkan akulturasi antara kebudayaan Hindu-Buddha dengan kebudayaan Indonesia asli. Hal itu terjadi karena antara kebudayaan Hindu-Buddha dan kebudayaan Indonesia asli sama-sama kuat.